Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rio Syahputra dengan NIM 230866255. Di sini saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Linda Permatasari yang mengajar di SD 01 Bungo Pasang. Ya. Pertama-tama izin Bu untuk bantuan Ibu dan kesediaan waktu Ibu dalam membantu tugas Rio, yaitu tugas wawancara akhir psikologi pendidikan Bu. Di sini dia memiliki beberapa pertanyaan yang semisalnya bisa Ibu bantu jawab. Nah, ya. Boleh kita ajukan pertanyaannya Bu? Silahkan. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu memantau pertumbuhan dan perkembangan siswa baik secara fisik maupun psikologi di kelas ya Bu? Maaf ya, anaknya banyak ribut di sini, anak ibu banyak. Iya. Jadi mungkin dengan cara pertama ibu melakukan asesmen awal dulu. Kalau tahu Bu kelemahan dan kelebihan peserta didik itu bisa ibu pantau kesehariannya. Jadi kita harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui kelemahan kelebihan peserta didik, mengingat bakatnya dan cara dia belajar. Atau harus kita observasi sehari-hari ya Bu untuk melihat secara awalnya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan kedua. Sebelumnya perkenalkan itu juga anak Ibu Habib ya. Untuk pertanyaan kedua Bu, apa yang biasanya Ibu lakukan jika menemukan siswa yang perkembangan sosialnya tidak sejalan dengan teman-temannya Bu? Mungkin yang pertama ibu lakukan memantau kesehariannya, kenapa dia tidak suka bergaul sama temannya, apa alasannya. Mungkin ibu melakukan secara pribadi, mendekat secara pribadi ke tadi tersebut, gimana kelemahannya dan apa penyebabnya. Pasti kita harus mengobservasinya lebih dahulu. Harus kita dekati dulu diri kita ke murid itu ya Bu, agar tahu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan ketiga Bu, menurut pengalaman Ibu, apa saja tugas perkembangan yang sering jadi tantangan bagi siswa usia sekolah dasar Bu, atau siswa SD Bu? Bagaimana? Menurut pengalaman Ibu, apa saja tugas perkembangan yang sering menjadi tantangan bagi siswa usia SD? Mungkin yang menjadi tantangan itu cara belajar siswa yang mandiri. Jadi mungkin siswa kalau SD ko nyolado minatnya dari masa itu keinginannya untuk belajar. Jadi harus memotivasinya terus menerus. Jadi mungkin belajar mandirinya yang jadi tantangan deh Bu. Tugasnya kadang-kadang nak duplik tugas tuh nak mau tahu sih dong. Jadi harus ada dari orang tua untuk menyemangati atau memotivasinya untuk belajar itu, dan mungkin yaitu motivasinya untuk belajar mandiri itu Bu. Jadi motivasi intinya ya Bu. Baiklah Bu, untuk yang keempat Bu, bagaimana Ibu membantu siswa dalam menghadapi perubahan emosi dan sosial yang terjadi selama masa perkembangan mereka Bu? Oke, kita harus dekat dulu dengan pribadi peserta didik itu ya. Jadi dari mana kita bisa tahunya peserta didik itu karakternya bagaimana. Jadi harus mendekat dulu sama peserta didik tersebut. Kita bisa memberikan yang nasihat nanti. Pokoknya awak harus tahu dulu karakter anak awak seorang itu. Kalau bisa awak bisa masuk ke dunianya. Jadi kita harus mengikuti dunianya, bukan dunia kita. Dan untuk paham ya Bu. Untuk yang kelima Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi perbedaan tingkat kecerdasan siswa di kelas ya Bu? Mengidentifikasinya, melihat kecerdasannya mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menyemangati atau pertanyaan pemantik gitu. Jadi untuk meningkatkan daya ingatnya, daya pikirnya, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan memancing untuk mulai belajar gitu mungkin. Kita cari pertanyaan menarik ya Bu, bisa mereka untuk semangat juga untuk menjawab. Yang keenam Bu, apa pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan siswa dengan kecerdasan yang berbeda-beda Bu? Kalau sekarang dengan cara kurikulum Merdeka itu berdiferensiasi. Dengan cara berdiferensiasi, jadi walaupun anak itu mempunyai ada di sini pintar, di sini menengah, atau di sini ada high, middle, low, jadi kita harus memberikan pendekatan sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi tidak bisa anak yang low itu untuk jadi high. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan seperti itu. Jadi dengan cara pendekatan berdiferensiasi. Tiap murid di kelas itu beda-beda ya Bu, tingkat pemahaman. Belajarnya beda-beda, punya beda-beda. Lalu berikutnya ya Bu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang memiliki bakat khusus? Bagaimana cara Ibu mengembangkan bakat tersebut di sekolah Bu? Pernah ada tuh
yang bisa menyanyi atau dalam segi seni ya, biasanya seni yang nampak deh Bu. Kalau enggak dengan akademiknya, jadi anak-anak yang punya kelebihan tuh ibu kacicik, jadi ibu ajarkan terus, ibu semangati terus untuk dia bisa mengembangkan dirinya. Misalnya kalau suka nyanyi, dimasukkan terus kegiatan-kegiatan paginya dalam kegiatan sesuai minatnya. Atau kalau hebat di akademik matematika, kita pacu dia untuk ikut lomba OSN namanya kalau dia sedikit ini. Berarti bang siswa-siswa SD ini lebih banyak bakat di kesenian Bu, yang Iya, kreatif. banyak kesenian. Kalau akademik mungkin matematika yang paling mencolok. Baiklah Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana Ibu mendorong siswa yang berpikir kreatif dalam kegiatan belajar di kelas ini? Untuk mendorong siswa berpikir kreatif mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi itu bisa mendorongnya untuk berpikir kreatif. Jadi jadi dulu stimulus, nah besoknya berkembang yang berpikirnya. Jadi tapi kalau dapetnya stimulusnya itu dekat dengan kehidupannya sehari-harinya dan jauh-jauh dengan bahasa TV, bahasa dan kehidupan sehari-harinya. Jadi bisa tertarik dulu jawabnya kayak gitu supaya dia berpikir kreatif. Oke. Udah itu. Untuk berikutnya, bisakah Ibu memberikan contoh kegiatan belajar yang menumbuhkan kreatif siswa Bu? Apa ya contoh kegiatan yang bisa Ibu berikan untuk ke siswa itu? Mungkin kalau contohnya kalau pembelajaran IPA itu ekosistem itu kan ada tentang ekosistem laut, sawah. Jadi mungkin cara membuat diorama. Kalau diorama itu kan ada beko, ada hewannya, ada kalau sawah ada sawahnya. Beko di sawah itu ada ekosistemnya, misalnya ada padi, ada apa di sawah adanya? Padi itu kodok. Nah, ya kodok, ada ular, ada tikus. Nah, kan ekosistem tuh. Nah, jadi mungkin dengan buat diorama atau kegiatan secara apa namanya tuh ya, ada prakteknya lah. Jadi kalau ada prakteknya kan bisa mengembangkan kreativitasnya tuh. Seperti pembelajaran ekosistem tadi, buat diorama. Buat diorama. Tahu diorama? Tahu. Tapi diorama di tuh. YouTube ya, diorama tuh kayak ada gambar, ada seperti pakai stropon, bisa pakai stropon, ada gambarnya, biasanya susunnya di mana sawah letaknya, kalau sawah itu habis tuh yang makan apa, nah jadinya ada ekosistem, ada lebih ke makanan dimakan tuh. Ada gambar. Untuk yang itu Bu, bagaimana cara Ibu membantu siswa memahami dan mengingat informasi pelajaran secara efektif Bu? Soalnya sesuatu saya ingat pelajaran yang Ibu ajarkan gitu. Mungkin dengan bicara diulang-ulang. Lagi ini pertanyaan-pertanyaan balik tentang pelajaran tuh. Jadi jangan kalau dapet pas belajar tuh langsung buat tanya balik. Jadi kok pas pulang lagi lu kuis lihat. Dia ada pertanyaan terus kayak gitu. Tapi kalau informasi terus diberikan nanti mereka bisa lupa dengan salah satu. Jangan yang panjang-panjang mana soalnya. Jadi yang dekat-dekat dengan kehidupannya lah. Jadi atau dengan cara kuis lah. Dengan cara kuis ya Bu. Itu Bu, untuk berikutnya pertanyaan beliau, apakah Ibu pernah menerapkan metode rewards dan punishment dalam proses belajar? Bagaimana pendapat terhadap perilaku siswa ya Bu? Kalau reward mungkin pernah ya, tapi ini kan kalau DG reward taruh itu pokoknya minat belajarnya ya berpacu-pacu, tapi nanti malah mengharapkannya. Jadi mungkin kalau reward tuh bisa dengan jempol bagus kayak gitu palingan kalau reward. Kalau berhadiah pokoknya mengharapkan terusnya gitu. Nggak ada dorongan ya Bu. Nanti kalau nggak ada hadiah nanti mereka malah nggak belajar ya Bu. Nah iya kayak gitu lah. Terus yang berikutnya Bu, bagaimana Ibu membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri terhadap materi pelajaran Bu? Gimana? Bagaimana Ibu membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri terhadap materi pelajaran Bu? Pemahaman mungkin dengan cara asesmen awal tadi dulu, cek dulu dema kemampuannya, tahu nih tentang materi apa tolong gitu. Mungkin dengan cara itu dulu asesmen awal. Sama gitu. Terus Bu, untuk apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai setiap siswa sebagai individu? Apa tuh ya? Mungkin dengan cara suasana kelas yang menyenangkan, yang nyaman gak anak tuh mungkin dengan cara membuat
suatu kesepakatan kelas. Jadi kalau ada kesepakatan kelas kan IPK bisa dikendalikan gitu. Apa yang kesepakatan awal di kelas yang bisa awak pegang gitu. Jadi kalau nyala punya kesepakatan dalam dirinya kan bisa IPK mengontrol dirinya dulu. Jadi bisa terbuat suasana kelas yang aman. Oh iya. Ini membuat peraturan ya Bu. Aturan. Jadi ribut benar gitu. Tapi kalau nyala tahu aturannya di kelas sebelum pembelajaran, nyala bisa mengontrol dirinya kurang. Nah, bagaimana cara ibu memotivasi siswa yang kurang semangat atau tidak tertarik mata pelajaran tertentu, Bu? Malesnya mata kuliah mata pelajaran IPO, Bu. Coba memotivasi yang ibu berikan. Mungkin dengan cara belajar tanya secara individu mungkin. Secara individual saja. Gimana kendalanya mungkin kan tidak tahu perkalian, kalau matematika mungkin tidak hafal perkalian, mungkin itu kendalanya. Kalau di bahasa mungkin tidak bisa membaca, jadi harus tahu dulu penyebabnya. Mungkin bisa secara individual mendekatinya. Lebih ke ada ya Bu, lebih ke les ya Bu. Tidak loh, les sambil tinggi gitu. Jadi pendekatan individual saya mungkin di akhir di pulang panggil aku, kenapa nak suka pelajaran ini kayak gitu. Tanya kayaknya misalnya kan kadang-kadang dek tidak pandai gitu salah satu, jadinya malah lah gitu. Jadi kalau nyawa tahu di mana kelemahannya kan bisa wak rangkul wak aja, tapi dengan secara tidak terpaksa anak tuh. Bu, apakah ibu pernah melihat siswa merasa jenuh saat belajar? Bagaimana ibu mengatasi cara agar mereka tidak kembali semangat? Melakukan ice breaking. Nah, dengan ice breaking mungkin. Nah, kadang kalau anak konsentrasi, ibu pakai ice breaking yang unik-unik kan di YouTube banyak ice breaking yang menyemangatkan anak. Nah, ibu main itu biasanya. Itu tiap mata pelajaran atau pas lihat mahasiswa di Malaysia Bu? Setelahnya tiap hari malah ice breaking. Jadi kalau nak konsentrasi lah, dia ice breaking untuk kembali ke pembelajaran. Nah, terakhir ya Bu. Ya, lama. Bagaimana ibu membantu siswa menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah ke kehidupan sehari-hari, Bu? Mengingat setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, Bu. Menerapkan pengetahuan ya tadi tuh dengan cara berdiferensiasi tadi. Nah, kalau kita berdiferensiasi itu kan kita harus bisa dari produknya, wajahnya, nah bisa dari hasilnya. Jadi bisa kok memberikan sesuai dengan gaya belajarnya. 5 gaya belajar anakku, video kah, visual kah, atau kinestetika, kan anakku beda-beda. Kadang-kadang anakku suka yang menonton, ini ada yang suka yang bergerak langsung beraju. Jadi dengan cara berdiferensiasi tadi, pendekatan berdiferensiasi. Oh, jadi dapat disimpulkan ya Bu, di guru di sekolah dasar itu berperan sangat penting dalam mendampingi proses belajar siswa yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik ya, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan, perkembangan emosi dan sosial dan psikologi siswa. Dalam praktiknya, guru menerapkan pendekatan yang beragam, fleksibel, dan inklusif terhadap kondisi masing-masing individu. Kan gitu lah Bu, inti kesimpulan dari Dengan wawancara. cara pendekatan berdiferensiasi tadi tuh. Jadi anak tuh nggak sama soalnya media pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan belajarnya. Baiklah Bu, sepertinya dia cukup paham dengan semua wawancara tadi. Di sini dia mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu dalam membantu tugas psikologi pendidikan Rio. Baiklah, dengan berakhirnya sesi wawancara kita tadi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.